Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Fadila dengan NIM C1G024100075. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang uji asumsi klasik dan regresi linear berganda menggunakan software SPSS. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan asumsi klasik. Jadi, pertama itu kita buka aplikasi SPSS, kemudian akan muncul seperti ini. Terus kita tekan variable view dan kita masukkan nama datanya, yaitu Y, X1, X2, X3. Kemudian desimalnya ini kita ganti semuanya menjadi 0. X1 kita ganti jadi 0, X2 jadi 0 juga, X3 juga jadi 0. Tekan data view. Di situ sudah muncul Y, X1, X2 dan X3. Lalu kita copy data yang sudah kita cari tersebut sebanyak 30 responden. Selanjutnya ada langkah uji normalitas. Pertama, ketik analyze, kemudian regression, tekan linear, masukkan variabel Y ke dependent, kemudian X1 ke independent, X2 ke independent, dan X3 juga ke independent. Kemudian kita tekan pilih save dan centang unstandardized pada kolom residual. Selanjutnya klik continue, kemudian OK. Maka akan muncul kolom res 1 pada data view seperti berikut. Dari menu utama SPSS, pilih Analyze, kemudian pilih Non-Parametric Test, lalu tekan Logical Dialogs, pilih One Sample Keys, kemudian ditekan, akan muncul seperti ini. Pada test variable list, isikan residual res 1, kemudian pilih OK. Kemudian akan muncul seperti ini. Berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan metode one sample Kolmogorov-Smirnov test, diperoleh nilai signifikan sebesar 0,200. Karena nilai signifikasi tersebut lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data residual berdistribusi normal. Selanjutnya ada uji multikolinearitas. Pertama, kita tekan analyze, lalu regression, pilih linear. Kemudian pilih statistik, aktifkan centang pilihan covariance matrix dan collinearity diagnostic. Pilih OK. Inilah hasil dari multikolinearitas. Konstanta sebesar 226,681 signifikan, artinya ketika semua variabel bernilai 0, Y tetap bernilai 226,681. Sementara itu, ketiga variabel independen yakni X1, X2, dan X3 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y, karena seluruh nilai signifikan lebih besar daripada 0,05. Dari sisi multikolinearitas, semua nilai VIF lebih kecil dari 10, sehingga tidak ada masalah multikolinearitas dalam model ini. Selanjutnya kita ke autokorelasi. Pertama, kita tekan analyze, kemudian regression, linear, pilih statistik, matikan covariance dan collinearity, kemudian aktifkan durbin Watson-nya. Kemudian OK. Akan muncul hasilnya seperti ini.
Berdasarkan hasil uji autokorelasi pada tabel model summary, diperoleh nilai Darwin-Watson sebesar 2,257. Nilai tersebut berada di sekitar angka 2, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi pada model regresi. Artinya, tidak terdapat hubungan atau korelasi antara residual pada satu pengamatan dengan residual pengamatan lainnya. Dengan demikian, model regresi telah memenuhi asumsi klasik uji autokorelasi dan layak digunakan untuk analisis lebih lanjut. Selanjutnya, heteroskedastisitas. Pertama, kita tekan analyze, kemudian regression, klik linear, masukkan variabel Y ke dependent, X1, X2, dan X3 ke independent. Kemudian pilih save dan centang unstandardized, pilih continue, lalu OK. Hasilnya kita memiliki variabel baru unstandardized residual atau res1. Selanjutnya, absolutkan nilai residual dengan menu transform dan komputer variabel. Pada kotak target variabel, ketik abbreviate. Pada kotak function group, pilih all, dan di bawahnya akan muncul beberapa pilihan fungsi. Pilih ABS. Kemudian klik pada tombol tanda panah arah ke atas dan masukkan variabel unstandardized residual ke dalam kotak numeric expression, lalu tekan OK, dan inilah hasil output dari SPSS tersebut. Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas pada tabel coefficients, diketahui bahwa nilai signifikansi variabel X1 sebesar 0,834, X2 sebesar 0,332, dan X3 sebesar 0,751. Karena seluruh nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas pada model regresi. Hal ini menunjukkan bahwa variance error atau residual pada penelitian bersifat konstan, sehingga model regresi telah memenuhi asumsi klasik. Selanjutnya, yang kedua, di sini saya akan menjelaskan regresi berganda. Jadi pertama-tama kita buka aplikasi SPSS, kemudian akan muncul seperti ini. Terus kita tekan variable view, kemudian kita masukkan nama data yaitu Y, X1, X2, dan X3. Di desimalnya juga kita masukkan 0 semuanya. Kemudian ke data view, lalu copy data yang sudah kita cari sebanyak 30 tersebut. Kemudian klik analyze, cari regression, kemudian tekan linear dan masukkan variabel Y ke dependent, X1, X2, dan X3 ke independent. Kemudian kita pilih OK. Lalu inilah hasil dari regresi berganda tersebut. Berdasarkan hasil uji T, variabel X1 memiliki nilai signifikansi sebesar 0,834, variabel X2 sebesar 0,332, dan variabel X3 sebesar 0,751. Karena seluruh nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa masing-masing variabel X1, X2, dan X3 tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y secara parsial atau sendiri-sendiri. Kemudian uji F pada tabel ANOVA diperoleh nilai signifikan sebesar 0,441. Karena nilai tersebut lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel X1, X2, dan X3 secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Artinya, model regresi yang digunakan belum mampu menjelaskan hubungan variabel bebas
terhadap variabel terikat dengan baik. Berdasarkan 0,097 dapat diartikan bahwa variabel X1, X2, dan X3 hanya mampu menjelaskan pengaruh terhadap variabel Y sebesar 9,7%, sedangkan sisanya sebesar 90,3% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian yang tidak dimasukkan ke dalam model regresi. Sekian dari saya, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.